Aku masih bisa merasakan dinginnya lantai keramik yang menempel di punggungku, menusuk hingga ke sumsum tulang. Suara tawa cekikikan itu, seperti pecahan kaca yang digesekkan ke papan tulis, masih terus menghantui setiap mimpiku. Itu bukan tawa biasa, saudara-saudari. Itu adalah suara tawa dari sesuatu yang seharusnya tidak ada, dari sesuatu yang terlahir dari rahim seorang manusia, namun bukan manusia sama sekali. Kejadian itu sudah bertahun-tahun berlalu, tapi setiap kali aku melihat telapak tanganku yang cacat ini, semua teror itu kembali berputar seperti kaset rusak di kepalaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah-kisah mengerikan lainnya yang pernah menghantuiku. Siapkan mental kalian, karena yang akan kubagikan ini bukanlah cerita pengantar tidur, melainkan sebuah mimpi buruk yang nyata. Namaku Laras. Dulu, aku adalah seorang bidan muda yang idealis, baru saja lulus dan penuh semangat untuk mengabdikan diri di desa terpencil. Desaku namanya Desa Winduaji, letaknya agak masuk ke pedalaman, dikelilingi hutan jati yang lebat dan sawah-sawah luas. Di sana, listrik masih sering padam, sinyal telepon kadang ada, kadang tidak, dan kepercayaan terhadap hal-hal gaib masih sangat kental. Aku sendiri, sebagai lulusan sekolah kesehatan modern, awalnya selalu skeptis. Aku percaya pada ilmu pengetahuan, pada logika, pada apa yang bisa dijelaskan secara medis. Jin, kuntilanak, genderuwo, semua itu bagiku hanya dongeng pengantar tidur untuk anak-anak, atau bumbu cerita untuk menakut-nakuti para petani agar tidak berkeliaran di hutan saat malam. Awalnya, semua berjalan baik. Aku diterima dengan hangat oleh warga. Mereka ramah, polos, dan sangat menghargai kehadiranku. Aku membantu persalinan, memberikan imunisasi, dan melayani konsultasi kesehatan lainnya. Hidup terasa damai, meskipun kadang kesepian menyerang di malam hari, saat hanya suara jangkrik dan anjing melolong yang menjadi teman. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan ada yang aneh dari desa ini. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, aku sering mendengar suara gamelan sayup-sayup dari arah hutan. Bukan gamelan pesta hajatan, tapi gamelan yang terdengar berat, lambat, dan menyayat hati, seolah mengiringi sebuah ritual kuno. Warga desa tidak pernah membahasnya, dan jika aku bertanya, mereka hanya tersenyum tipis dan mengubah topik pembicaraan. Mereka juga punya kebiasaan aneh. Setiap sore menjelang maghrib, mereka akan membakar kemenyan atau dupa di depan rumah, dan bau asapnya yang pekat selalu memenuhi udara. Awalnya aku pikir itu tradisi biasa, tapi lama-lama aku sadar, ini bukan sekadar tradisi. Ini adalah ritual. Mungkin sebuah persembahan, atau lebih tepatnya, sebuah perlindungan. Kemudian, ada Siti. Siti adalah seorang wanita muda, mungkin seumuran denganku, yang tinggal agak di pinggir desa, dekat dengan batas hutan. Suaminya, katanya, seorang perantau yang bekerja di kota. Dia jarang terlihat, hanya pulang sesekali. Siti ini pendiam, pemalu, dan selalu menunduk saat berbicara. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, sampai suatu hari, aku melihat perutnya mulai membuncit. Dia hamil. Aku menyambut kabar itu dengan gembira. Seperti bidan pada umumnya, aku mulai memberikan penyuluhan gizi, vitamin, dan melakukan pemeriksaan rutin. Tapi, ada yang aneh dari kehamilan Siti. Perutnya membesar dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari kehamilan normal. Dalam hitungan 2 bulan, perutnya sudah sebesar kehamilan 6 bulan. Dan itu bukan satu-satunya keanehan. Kulit Siti yang tadinya bersih, kini tampak pucat dan bersisik di beberapa bagian, seperti kulit ular yang mengelupas. Matanya cekung, dan di bawah matanya ada kantung hitam tebal yang membuatnya terlihat seperti zombie hidup. Siti, kamu harus banyak makan makanan bergizi.
protein hewani, sayur-sayuran, kataku suatu hari saat memeriksanya di klinik kecilku. Aku merasakan denyut jantung janinnya melalui stetoskop. Cepat, terlalu cepat, dan ada sesuatu yang aneh. Bukan irama jantung yang biasa ku dengar. Ada semacam detak ganda, atau mungkin hanya perasaanku saja. Siti hanya mengangguk pelan, tanpa menatapku. Tangannya gemetar saat menerima segelas susu dari tanganku. Iya, Bu Bidan, tapi saya tidak nafsu makan. Suaranya serak, nyaris berbisik. Kamu harus memaksakan diri, Siti. Ini demi bayimu. Ujarku mencoba meyakinkan. Aku melihat ke sekeliling. Bau di ruangan itu, di dekat Siti, sangat aneh. Bukan bau keringat, bukan bau tanah. Ini bau yang bercampur antara aroma tanah basah sehabis hujan, daun-daunan kering yang membusuk, dan sedikit bau amis seperti darah kering. Bau ini seringkali muncul di sekitar Siti. Apakah suamimu sering pulang, Siti? Dia harus tahu kondisi kehamilanmu, tanyaku. Siti tersentak, kepalanya sedikit terangkat, tatapan matanya kosong. Suami saya sibuk, Bu Bidan. Dia jarang pulang. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Warga desa juga tampak menghindar dari Siti. Jika dia lewat, mereka akan segera masuk ke rumah atau berpura-pura sibuk. Mereka tidak menatapnya, seolah ada kutukan yang akan menular jika berinteraksi dengannya. Aku sempat bertanya pada Bu Darmi, tetangga Siti yang paling tua. Bu Darmi, kenapa warga seperti menjaga jarak dengan Siti? Apa dia punya masalah? Tanyaku suatu sore saat beliau datang untuk memeriksa kakinya yang bengkak. Bu Darmi langsung menarik tangannya dari tanganku. Tatapannya berubah waspada. Siti, dia itu kasihan, Nduk. Kena musibah, bisiknya. Melirik ke pintu, seolah takut ada yang mendengar. Musibah apa, Bu? Tanyaku, penasaran. Suaminya. Itu bukan suami aslinya, Nduk. Katanya dengan suara sangat pelan, hampir tidak terdengar. Itu genderuwo. Siti disirep, dijebak, darahku berdesir dingin. Genderuwo. Aku tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa terkejutku. Bu Darmi ini ada-ada saja. Jangan percaya tahayul seperti itu. Bu Darmi menggeleng. Tatapan matanya penuh kesedihan. Enduk laras, boleh tidak percaya, tapi kami yang di desa ini tahu betul bau tanah basah, bau daun kering, itu ciri-cirinya. Dan perut Siti, itu bukan perut bayi manusia biasa, Enduk. Aku berusaha mengabaikan kata-kata Bu Darmi. Mungkin itu hanya cerita orang tua, mitos yang berkembang di masyarakat pedalaman. Tapi semakin lama, semakin banyak keanehan yang kudapati pada Siti. Dia selalu mengeluh, punggungnya terasa sakit luar biasa, seperti ada yang menekan dari dalam. Saat aku raba punggungnya, ada benjolan-benjolan keras di bawah kulitnya, seperti tulang yang menonjol secara tidak wajar. Aku bahkan pernah melihatnya menggaruk-garuk perutnya hingga lecet, seolah ada sesuatu di dalam yang mengganggunya. Suatu malam, aku sedang tidur nyenyak di klinikku yang sederhana. Tiba-tiba, aku terbangun karena suara gedoran keras di pintu. Jantungku berdebar kencang. Siapa yang datang malam-malam begini? Aku melihat jam dinding. Pukul 2 dini hari. Bu Bidan, Bu Bidan, suara Bu Darmi terdengar panik dari luar. Aku segera bangkit, menyalakan lampu minyak dan membuka pintu. Bu Darmi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Siti, Enduk, Siti, dia sudah mulai melahirkan. Apa? Tapi ini masih terlalu cepat, ujarku. Kaget. Setahuku, usia kehamilan Siti baru sekitar 8 bulan. Bahkan kurang. Tidak tahu, Enduk. Dia sudah kesakitan sekali, teriak-teriak di rumahnya, kata Bu Darmi sambil terengah-engah. Aku segera mengambil tas persalinan dan bergegas mengikutinya. Angin malam bertiup kencang, membawa serta bau aneh yang kurasakan. Di sekitar Siti bau tanah basah
dan dedaunan membusuk kini jauh lebih kuat, menyengat hidungku. Sepanjang perjalanan menuju rumah Siti, yang jaraknya lumayan jauh dari klinik, aku merasa merinding. Suasana desa sangat sepi, hanya ada suara lolongan anjing yang panjang dan menyayat hati, serta gesekan daun-daun jati yang kering karena angin. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi kami dari balik kegelapan. Rumah Siti adalah gubuk bambu sederhana yang terletak di tepi hutan. Dari luar, aku sudah bisa mendengar rintihan Siti yang bercampur dengan erangan aneh, seperti suara binatang yang terluka parah. Bu Darmi tampak gelisah di sampingku. "Ayo Bu Darmi, cepat," ujarku, mencoba menguatkan diri. Saat kami masuk, suasana di dalam rumah lebih mencekam, gelap. Hanya diterangi oleh sebatang lilin yang diletakkan di lantai. Baunya semakin pekat, membuatku mual. Siti terbaring di atas tikar pandan. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Keringat membanjiri seluruh wajah dan tubuhnya. Matanya melotot, menatapku dengan tatapan putus asa yang tak bisa kulupakan. "Bu Bidan, sakit sekali, sakit," rintihnya, suaranya parau. Aku segera mendekat, mencoba menenangkannya. "Sabar Siti, tarik napas panjang, aku akan membantumu." Aku meraba perut Siti, kontraksinya luar biasa kuat, dan aku bisa merasakan sesuatu yang keras dan tajam di dalam sana. Rasanya seperti bukan kepala bayi yang kuraba, melainkan batu atau duri. Pikiranku mulai kacau. "Bu Darmi, tolong nyalakan lampu minyak di sana," pintaku. "Aku butuh penerangan yang lebih baik." Bu Darmi dengan tangan gemetar menyalakan lampu minyak. Cahaya kuning remang-remang membanjiri ruangan, menampakkan setiap sudut yang kotor dan berantakan. "Siti, coba kamu mengejan pelan-pelan," instruksiku. Siti mengejan, tangannya semakin memilukan. Dan kali ini, ada suara retakan aneh dari dalam tubuhnya. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah suhu di ruangan itu tiba-tiba turun drastis. Bulu kuduku berdiri, bau tanah basah dan dedaunan membusuk semakin kuat, membuatku pusing. "Bu Bidan, saya tidak kuat," desahnya. Wajahnya sudah sangat pucat. "Sedikit lagi, Siti. Ayo, dorong lagi." Aku mencoba untuk tetap profesional, tapi tanganku sudah mulai gemetar. Aku melihat ke bawah, ke arah jalan lahir Siti. Samar-samar, di balik kegelapan dan cairan ketuban yang mulai pecah, aku melihat ada sesuatu yang aneh. Bukan warna merah muda kulit bayi, melainkan warna kehitaman. Dan ada tonjolan-tonjolan kecil. Aku mencoba menyangkal apa yang kulihat. Mungkin hanya bayangan atau efek cahaya remang-remang. Siti mengejan lagi dengan sekuat tenaga. Berteriak kencang, suaranya sudah seperti bukan suara manusia. Air ketuban membanjiri alas tikar. Dan perlahan, sesuatu mulai muncul. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Mataku membelalak, tidak percaya pada apa yang kulihat. Itu bukan kepala bayi normal. Itu adalah kepala yang berwarna kehitaman, dengan kulit kasar dan keriput, seperti kulit pohon tua. Dan di seluruh permukaannya tertanam duri-duri tajam berwarna hitam pekat, mengilat di bawah cahaya lampu minyak. Duri-duri itu runcing, menonjol keluar, seolah siap merobek apapun yang disentuhnya. Aku mundur selangkah, menabrak Bu Darmi yang berdiri di belakangku. "Astagfirullah," desis Bu Darmi. Suaranya tercekat. Wajahnya lebih pucat dari Siti. Tidak mungkin," gumamku. Pikiranku kacau balau. Ini pasti mimpi buruk. Ini tidak nyata. Aku seorang bidan. Aku sudah melihat ratusan persalinan. Tidak pernah ada yang seperti ini. "Bu Bidan, kenapa?" rintih Siti, menatapku dengan mata memelas. Dia belum bisa melihat bayinya. "Tidak apa-apa Siti, terus dorong," kataku, mencoba memasang wajah profesional. Meskipun seluruh tubuhku gemetar hebat, aku harus mengeluarkannya. Apapun itu,
Aku harus menyelesaikannya. Siti terus mengejan, dan kepala bayi itu semakin keluar. Duri-duri tajamnya kini terlihat jelas, seolah permukaannya terbuat dari kulit landak. Aku bisa merasakan duri-duri itu menggesek dinding jalan lahir Siti, perlahan merobeknya. Aku bisa melihat darah mulai menetes, lebih banyak dari yang seharusnya. Siti menjerit kesakitan. Kali ini bukan karena kontraksi biasa. Ini jeritan kesakitan dari dalam, jeritan robeknya daging. Aku meraih handuk bersih dengan tangan gemetar, bersiap menangkap bayi itu. Tapi bagaimana aku akan menangkapnya dengan duri-duri itu? Aku tidak bisa memegangnya. Bu Darmi, tolong ambil kain yang lebih tebal, pintaku. Suaraku sedikit bergetar, namun Bu Darmi hanya diam membeku di tempatnya, menatap ngeri pada pemandangan di depannya. Matanya terpaku pada bayi yang perlahan muncul. Bu Darmi, cepat, bentakku, memaksa diriku sendiri untuk tidak panik. Bayi itu kini sudah keluar sebagian besar badannya. Ukurannya lebih besar dari bayi normal. Tubuhnya juga berwarna kehitaman, dipenuhi duri-duri tajam yang menjulur dari kulitnya. Duri-duri itu bergerak-gerak sedikit, seolah memiliki kehidupannya sendiri. Kakinya, tangannya, semua ditutupi duri. Aku bisa melihat mata bayi itu, hitam pekat, tanpa pupil yang jelas, menatapku dengan tatapan dingin dan lapar. Ia tidak menangis. Tidak ada suara tangisan bayi yang keluar dari mulutnya yang kecil. Yang ada hanya suara desisan pelan, seperti ular yang terganggu. Tubuhku terasa lemas. Kakiku tidak bisa menopang berat badanku. Aku ingin lari, berteriak, tapi kakiku seolah terpaku di tempat. Aku hanya bisa menatap ngeri pada makhluk yang baru saja lahir itu. Ini bukan anakku, bisik Siti. Matanya terbelalak melihat bayi yang kini sudah sepenuhnya keluar dari rahimnya. Ia melihat dengan jelas rupa mengerikan itu. Wajahnya yang tadinya pucat kini semakin memucat, bibirnya membiru, dan pandangannya nanar. Bayi itu terbaring di antara kedua kaki Siti, berlumuran darah dan cairan ketuban. Duri-duri tajamnya mencuat ke segala arah, mengilat di bawah cahaya lilin. Ia mendesis lagi, dan kali ini suaranya terdengar lebih jelas, lebih menakutkan. Itu bukan desisan bayi, itu desisan predator. Tiba-tiba, bayi itu bergerak. Bukan gerakan bayi yang baru lahir, melainkan gerakan yang cepat dan lincah. Duri-duri di tubuhnya bergesekan, menimbulkan suara kerisik kecil. Mata hitam pekatnya menatap lurus ke arah perut Siti. "Siti, jangan bergerak!" teriakku. Tapi sudah terlambat. Bayi itu mengangkat salah satu tangannya yang kecil, namun dipenuhi duri. Dan dengan kecepatan kilat, ia menghujamkan tangannya ke perut Siti. "Erk!" Siti menjerit kesakitan. Suaranya terputus. Darah menyembur dari perutnya. Bayi itu tidak hanya menghujamkan tangan, tapi ia mulai mencabik-cabik perut ibunya sendiri. Duri-duri tajamnya menembus kulit, merobek daging, menarik usus keluar. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jari-jari kecilnya yang berduri itu merobek dan menarik isi perut Siti. Siti kejang-kejang, matanya masih terbuka lebar, menatapku dengan tatapan penuh kengerian dan rasa sakit yang tak terhingga. Tangannya mencoba meraih bayinya, mencoba mendorongnya, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Aku melihat organ-organ dalamnya keluar, bercampur dengan darah yang mengalir deras, membasahi tikar pandan. Aroma amis darah kini bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan bau yang sangat menjijikkan dan memuakkan. "Tolong, Laras, tolong," lirih Siti. Suaranya semakin melemah, seperti bisikan terakhir sebelum kematian menjemput. Aku tidak bisa bergerak, seluruh tubuhku kaku, seperti disambar petir. Aku hanya bisa menyaksikan pemandangan mengerikan itu di depan mataku. Bayi itu terus mencabik, seolah sedang mengoyak mangsa. Suara robekan daging dan kunyahan samar terdengar di tengah keheningan yang mencekam. Bu Darmi di belakangku
sudah pingsan. Tubuhnya ambruk ke lantai, wajahnya pucat pasi, dan kemudian bayi itu berhenti. Ia mengangkat kepalanya yang berduri, menatapku lagi dengan mata hitamnya yang dingin. Mulutnya yang kecil kini berlumuran darah segar. Ia mendesis lagi. Kali ini terdengar seperti tawa cekikikan yang mengerikan. Tawa itu, saudara-saudari, seperti suara pecahan kaca yang digesekkan ke papan tulis, menusuk hingga ke ubun-ubun. Tawa cekikikan itu membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Itu bukan tawa bayi. Itu tawa iblis. Bayi itu perlahan menarik dirinya keluar dari tubuh Siti yang kini sudah tak bergerak. Siti sudah meninggal. Matanya masih terbuka lebar, memandangi langit-langit gubuk dengan pandangan kosong. Tubuhnya bersimbah darah, perutnya menganga lebar, organ-organ dalamnya berceceran di sampingnya. Aku mundur selangkah lagi, menabrak dinding bambu di belakangku. Aku tidak bisa melepaskan pandanganku dari bayi genderuwo itu. Darah menetes dari duri-duri di tubuhnya. Bayi itu melompat. Ia melompat dengan kecepatan yang tidak wajar untuk bayi, bahkan untuk ukuran balita sekalipun. Lompatannya tinggi, langsung ke arahku. Aku tidak sempat menghindar. Tubuhku terasa berat, lumpuh karena ketakutan. Makhluk kecil itu mendarat tepat di dadaku. Duri-duri tajam di tubuhnya menusuk kulitku, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Aku menjerit, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Cengkramannya kuat, kukunya yang tajam menembus pakaianku, mencakar kulitku. Aku bisa merasakan napas busuknya, bau tanah, dan darah yang sangat pekat, tepat di depan wajahku. Mata hitam pekatnya menatapku dengan intens, seolah membaca setiap ketakutan yang ada dalam diriku. Pergi, pergi kau, teriakku, mencoba mendorongnya, tapi makhluk itu terlalu kuat. Lalu ia membuka mulutnya. Gigi-giginya kecil dan runcing, bukan gigi bayi manusia. Gigi-gigi itu tampak seperti jarum-jarum tajam yang siap merobek. Dan ia langsung menerkam tanganku tepat ke arah jari jemariku. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhku. Aku merasakan gigi-gigi kecilnya menembus daging, merobek urat, menghancurkan tulang. Suara kerak kecil terdengar saat ia mulai mengunyah. Darah menyembur, membasahi wajah dan bajuku. Aku menjerit sekuat tenaga, memekik kesakitan yang tak tertahankan. ARG, lepaskan, sakit, sakit sekali. Aku berteriak, mencoba menarik tanganku, tapi cengkramannya begitu kuat. Makhluk itu terus mengunyah jari jemariku dengan brutal. Aku bisa merasakan setiap sentakan, setiap robekan, setiap kunyahan. Aku bisa merasakan tulang-tulang jariku hancur, remuk di dalam mulut makhluk itu. Jempolku, jari telunjukku, jari tengahku, satu persatu. Rasa sakitnya begitu intens, hingga aku merasa ingin pingsan, tapi kesadaran sialan ini menahanku. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana jari jemariku perlahan menghilang, dicabik, dan dikunyah habis. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan daging dan tulang yang terlihat putih bersih, patah-patah. Darahku memancar deras, membasahi lantai, bercampur dengan darah Siti yang sudah mendingin. Aku mencoba mendorongnya lagi, menendangnya, tapi makhluk itu tetap menempel erat di tanganku, terus mengunyah. Mata hitamnya tidak berkedip. Ada kilatan kepuasan di sana. Aku bisa merasakan kepalanya yang berduri menggesek pipiku, dan bau busuknya membuatku mual dan pusing. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berhasil menendangnya dengan keras. Makhluk itu terlempar dari tubuhku, membentur dinding bambu, dan jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Aku segera menarik tanganku yang sudah cacat, gemetar hebat, menekan luka yang menganga dengan tangan satunya. Air mataku bercampur darah, mengalir deras, membasahi pipi. Makhluk itu tidak bergerak selama beberapa saat. Mungkin kaget atau terluka, tapi kemudian ia perlahan bangkit, menatapku lagi dengan mata hitamnya. Mulutnya yang kecil kini berlumuran darahku,
dan duri-duri di tubuhnya terlihat semakin mengerikan. Ia mendesis lagi. Tawa cekikikan itu kembali terdengar, memenuhi ruangan. Aku merangkak mundur, menjauh darinya, menjauh dari tubuh Siti yang sudah tak bernyawa. Aku merasakan pusing yang luar biasa karena kehilangan darah dan syok. Dunia di sekitarku mulai berputar. Aku harus keluar dari sini. Aku harus hidup. Aku terus merangkak, mencoba mencapai pintu. Makhluk itu hanya menatapku, tidak langsung menyerang lagi. Mungkin ia sedang menikmati ketakutanku, menikmati penderitaanku. Dengan sisa tenaga terakhir, aku berhasil membuka pintu dan menyeret tubuhku keluar dari rumah terkutuk itu. Aku tidak tahu bagaimana aku berhasil sampai di sana, tapi aku terus berlari, atau lebih tepatnya merangkak dan menyeret diri, menembus kegelapan hutan. Aku tidak peduli lagi dengan apapun. Yang ada hanyalah rasa takut, rasa sakit, dan keinginan untuk menjauh dari makhluk itu. Aku tidak ingat berapa lama aku berlari. Yang kuingat hanyalah suara lolongan anjing yang kini terdengar lebih dekat, lebih menyeramkan. Dan kemudian, semuanya gelap. Aku pingsan. Aku terbangun di klinikku sendiri. Kepalaku terasa sangat berat, dan ada perban tebal melilit tanganku. Saat aku mencoba menggerakkannya, rasa sakit yang luar biasa menyerang. Aku melihat ke arah perban. Jari-jariku, mereka sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah ibu jari dan jari manis di tangan kananku. Itu pun dengan kondisi yang mengerikan. Tangan kiriku masih utuh, tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa. Bu Darmi duduk di sampingku, wajahnya masih pucat, tapi kini ada air mata di matanya. "Bu, bidan, kamu selamat," bisiknya. Suaranya parau. "Siti, bagaimana Siti?" tanyaku dengan suara serak, mencoba mengingat kejadian mengerikan itu. Bu Darmi hanya menggeleng pelan. Air mata menetes di pipinya. "Siti, sudah tiada, Enduk. Dimakamkan pagi tadi." "Dan bayi itu?" tanyaku. Jantungku berdebar kencang lagi. Bu Darmi tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah kejadian itu terlalu mengerikan untuk diucapkan dengan kata-kata. Aku kemudian mendengar bisikan-bisikan dari warga desa. Mereka bilang, saat aku ditemukan pingsan di pinggir hutan, ada aura hitam pekat yang menyelimutiku. Mereka juga menemukan bekas cakaran dan jejak kaki aneh di sekitar lokasi Siti. Mereka bilang, itu jejak genderuwo. Para sesepuh desa melakukan ritual khusus untuk membersihkan desa. Dan juga diriku. Mereka membakar kemenyan lebih banyak dari biasanya, merapalkan mantra-mantra kuno, dan memercikan air bunga di sekeliling klinik. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada bayi genderuwo itu. Tidak ada yang berani membahasnya. Para warga hanya mengatakan bahwa ia menghilang, kembali ke tempat asalnya, kembali ke dunia kegelapan, tempat makhluk seperti itu seharusnya berada. Tapi aku tahu, ia tidak benar-benar menghilang. Ia masih ada. Ia masih di luar sana, mungkin mengintai di balik bayangan, menunggu kesempatan lain. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa lagi menjadi bidan. Tanganku yang cacat membuatku tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Lebih dari itu, traumanya terlalu besar. Setiap malam, tawa cekikikan itu masih menggema di telingaku. Mata hitam pekatnya, duri-duri tajam di tubuhnya, dan rasa sakit saat jari-jariku dikunyah, semua itu terus menghantuiku. Aku tidak bisa tidur tenang. Setiap kali aku menutup mata, bayangan makhluk itu muncul, siap menerkam lagi. Aku akhirnya meninggalkan desa Winduaji. Aku tidak bisa lagi tinggal di sana, di tempat di mana semua kengerian itu terjadi. Aku kembali ke kota, mencoba memulai hidup baru. Tapi bagaimana mungkin? Setiap orang yang melihat tanganku akan bertanya, dan setiap kali aku mencoba menjelaskan, kata-kataku tercekat di tenggorokan. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa jari-jariku dimakan oleh bayi genderuwo? Mereka pasti akan mengira aku gila. Kini,
aku hidup dengan bayangan masa lalu yang kelam. Desa Winduaji, yang dulu kuanggap sebagai tempat pengabdian, kini menjadi kuburan bagi akal sehatku. Kepercayaan terhadap hal gaib yang dulu kusepelekan, kini menjadi kenyataan pahit yang menghancurkan hidupku. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah sembuh dari trauma ini. Setiap suara aneh, setiap bayangan gelap, setiap bau tanah basah yang tercium, selalu membuatku merinding. Aku selalu merasa diawasi, seolah makhluk itu masih mengikuti, menungguku sendirian, siap menghampiri lagi. Kisah ini adalah pengingat bagiku, dan semoga juga bagi kalian semua, bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kita kira. Ada hal-hal di luar nalar, di luar batas pengetahuan manusia, yang bisa muncul kapan saja dan merenggut segalanya dari kita. Genderuwo itu nyata, bayinya nyata, dan teror itu akan selalu hidup dalam setiap detak jantungku, terukir dalam setiap sisa tulang di jari jemariku. Itu adalah teror yang takkan pernah kulupakan selamanya. Aku akhirnya meninggalkan desa Winduaji. Aku tidak bisa lagi tinggal di sana, di tempat di mana semua kengerian itu terjadi. Aku kembali ke kota, mencoba memulai hidup baru. Tapi bagaimana mungkin setiap orang yang melihat tanganku akan bertanya, dan setiap kali aku mencoba menjelaskan, kata-kataku tercekat di tenggorokan. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa jari-jariku dimakan oleh bayi genderuwo? Mereka pasti akan mengira aku gila. Kini, aku hidup dengan bayangan masa lalu yang kelam. Desa Winduaji, yang dulu kuanggap sebagai tempat pengabdian, kini menjadi kuburan bagi akal sehatku. Kepercayaan terhadap hal gaib yang dulu kusepelekan, kini menjadi kenyataan pahit yang menghancurkan hidupku. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah sembuh dari trauma ini. Setiap suara aneh, setiap bayangan gelap, setiap bau tanah basah yang tercium, selalu membuatku merinding. Aku selalu merasa diawasi, seolah makhluk itu masih mengikuti, menungguku sendirian, siap menghampiri lagi. Kisah ini adalah pengingat bagiku, dan semoga juga bagi kalian semua, bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kita kira. Ada hal-hal di luar nalar, di luar batas pengetahuan manusia, yang bisa muncul kapan saja dan merenggut segalanya dari kita. Genderuwo itu nyata, bayinya nyata, dan teror itu akan selalu hidup dalam setiap detak jantungku, terukir dalam setiap sisa tulang di jari jemariku. Itu adalah teror yang takkan pernah kulupakan selamanya. Melanjutkan dari titik itu, hidupku di kota tidak pernah kembali normal. Perban di tangan kananku sudah dilepas beberapa minggu setelah aku sadar, memperlihatkan sisa-sisa jari yang hancur. Jempol dan jari manisku masih ada, meskipun bentuknya tidak sempurna, melengkung aneh, dan terasa sangat sensitif. Tapi jari telunjuk, jari tengah, dan jari kelingkingku hanya tersisa pangkalnya saja, dengan bekas luka parah yang kehitaman dan kasar. Terkadang, rasa sakit itu datang lagi. Rasa sakit saat gigi runcing itu mengunyah, mencabik, menghancurkan tulang. Rasa sakit yang bukan hanya di fisik, tapi juga di setiap serat sarafku, di setiap memori yang tak bisa kuhapus. Aku mencoba mencari pekerjaan lain, pekerjaan yang tidak membutuhkan ketangkasan jari, atau setidaknya pekerjaan yang tidak akan membuat orang-orang menatap tanganku dengan aneh. Aku melamar sebagai penjaga toko, kasir, bahkan asisten perpustakaan. Tapi setiap kali wawancara, tatapan mata mereka selalu tertuju pada tangan kananku yang cacat. Pertanyaan-pertanyaan sinis atau tatapan iba selalu membuatku muak. Kenapa tanganmu, Mbak? Atau kecelakaan ya? Pasti sulit sekali. Aku hanya bisa tersenyum pahit, tidak sanggup menjelaskan kebenaran yang terlalu mengerikan untuk dicerna akal sehat. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa tangan ini adalah bukti nyata dari sebuah kegilaan, dari pertemuan dengan makhluk gaib yang mematikan? Akhirnya, aku bekerja serabutan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, apa saja yang bisa kulakukan dengan 1/2 tanganku yang tersisa. Penghasilanku pas-pasan, cukup untuk makan,
dan membayar sewa kamar kos kecil. Malam-malam adalah bagian terburuk. Kegelapan selalu membawa kembali semua ingatan. Suara jangkrik di kota tidak lagi menenangkan. Justru terdengar seperti desisan genderuwo yang mengintai. Angin yang berdesir di jendela terdengar seperti tawa cekikikan yang mengiris telinga. Aku sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Setelah mimpi buruk yang sama, Siti yang merintih kesakitan, bayi berduri yang mencabik-cabik perutnya, dan kemudian sensasi gigi-gigi kecil itu mengunyah jari-jariku. Aku bahkan bisa merasakan bau busuk, bau tanah basah bercampur darah, dan dedaunan membusuk memenuhi kamarku setiap kali aku terbangun. Padahal kamarku bersih. Selalu kusemprot pewangi ruangan agar bau-bau aneh itu tidak muncul. Tapi entah kenapa, bau itu selalu ada, menusuk hidungku, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari diriku. Paranoia mulai menggerogoti jiwaku. Aku merasa selalu diawasi, di jalan, di pasar, bahkan saat aku sendirian di kamar. Aku sering menoleh ke belakang, berharap tidak ada apa-apa. Tapi terkadang, di sudut mataku, aku melihat bayangan hitam besar bergerak cepat, menghilang di balik keramaian, atau mendengar langkah kaki berat di belakangku, padahal tidak ada siapa-siapa. Aku mulai berbicara sendiri, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku, efek dari trauma yang kualami. Tapi di dalam hati, aku tahu itu bukan hanya aku akhirnya meninggalkan desa Winduaji. Aku tidak bisa lagi tinggal di sana, di tempat di mana semua kengerian itu terjadi. Aku kembali ke kota, mencoba memulai hidup baru. Tapi bagaimana mungkin setiap orang yang melihat tanganku akan bertanya. Dan setiap kali aku mencoba menjelaskan, kata-kataku tercekat di tenggorokan. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa jari-jariku dimakan oleh bayi genderuwo? Mereka pasti akan mengira aku gila. Kini, aku hidup dengan bayangan masa lalu yang kelam. Desa Winduaji, yang dulu kuanggap sebagai tempat pengabdian, kini menjadi kuburan bagi akal sehatku. Kepercayaan terhadap hal gaib yang dulu kusepelekan, kini menjadi kenyataan pahit yang menghancurkan hidupku. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah sembuh dari trauma ini. Setiap suara aneh, setiap bayangan gelap, setiap bau tanah basah yang tercium selalu membuatku merinding. Aku selalu merasa diawasi, seolah makhluk itu masih mengikuti, menungguku sendirian, siap menghampiri lagi. Kisah ini adalah pengingat bagiku, dan semoga juga bagi kalian semua, bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kita kira. Ada hal-hal di luar nalar, di luar batas pengetahuan manusia, yang bisa muncul kapan saja dan merenggut segalanya dari kita. Genderuwo itu nyata, bayinya nyata, dan teror itu akan selalu hidup dalam setiap detak jantungku, terukir dalam setiap sisa tulang di jari jemariku. Itu adalah teror yang takkan pernah kulupakan selamanya. Melanjutkan dari titik itu, hidupku di kota tidak pernah kembali normal. Perban di tangan kananku sudah dilepas beberapa minggu setelah aku sadar, memperlihatkan sisa-sisa jari yang hancur. Jempol dan jari manisku masih ada, meskipun bentuknya tidak sempurna, melengkung aneh, dan terasa sangat sensitif. Tapi jari telunjuk, jari tengah, dan jari kelingkingku hanya tersisa pangkalnya saja, dengan bekas luka parah yang kehitaman dan kasar. Terkadang, rasa sakit itu datang lagi. Rasa sakit saat gigi-gigi runcing itu mengunyah, mencabik, menghancurkan tulang. Rasa sakit yang bukan hanya di fisik, tapi juga di setiap serat sarafku, di setiap memori yang tak bisa kuhapus. Aku mencoba mencari pekerjaan lain. Pekerjaan yang tidak membutuhkan ketangkasan jari, atau setidaknya pekerjaan yang tidak akan membuat orang-orang menatap tanganku dengan aneh. Aku melamar sebagai penjaga toko, kasir, bahkan asisten perpustakaan, tapi setiap kali wawancara, tatapan mata mereka selalu tertuju pada tangan kananku yang cacat. Pertanyaan-pertanyaan sinis atau tatapan iba
selalu membuatku muak. Kenapa tanganmu, Mbak? Atau kecelakaan ya? Pasti sulit sekali. Aku hanya bisa tersenyum pahit, tidak sanggup menjelaskan kebenaran yang terlalu mengerikan untuk dicerna akal sehat. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa tangan ini adalah bukti nyata dari sebuah kegilaan, dari pertemuan dengan makhluk gaib yang mematikan? Akhirnya, aku bekerja serabutan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, apa saja yang bisa kulakukan dengan 1,5 tanganku yang tersisa. Penghasilanku pas-pasan, cukup untuk makan dan membayar sewa kamar kos kecil. Malam-malam adalah bagian terburuk. Kegelapan selalu membawa kembali semua ingatan. Suara jangkrik di kota tidak lagi menenangkan. Justru terdengar seperti desisan genderuwo yang mengintai. Angin yang berdesir di jendela terdengar seperti tawa cekikikan yang mengiris telinga. Aku sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Setelah mimpi buruk yang sama, Siti yang merintih kesakitan, bayi berduri yang mencabik-cabik perutnya, dan kemudian sensasi gigi-gigi kecil itu mengunyah jari-jariku. Aku bahkan bisa merasakan bau busuk, bau tanah basah bercampur darah dan dedaunan membusuk, memenuhi kamarku setiap kali aku terbangun. Padahal kamarku bersih, selalu kusemprot pewangi ruangan agar bau-bau aneh itu tidak muncul. Tapi entah kenapa, bau itu selalu ada, menusuk hidungku, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari diriku. Paranoia mulai menggerogoti jiwaku. Aku merasa selalu diawasi, di jalan, di pasar, bahkan saat aku sendirian di kamar. Aku sering menoleh ke belakang, berharap tidak ada apa-apa. Tapi terkadang, di sudut mataku, aku melihat bayangan hitam besar bergerak cepat, menghilang di balik keramaian, atau mendengar langkah kaki berat di belakangku. Padahal tidak ada siapa-siapa. Aku mulai berbicara sendiri, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku, efek dari trauma yang kualami. Tapi di dalam hati, aku tahu itu bukan hanya imajinasiku, itu nyata. Makhluk itu masih di sana. Suatu sore, saat aku sedang berjalan pulang dari bekerja membersihkan rumah seorang nyonya kaya, aku melewati sebuah gang sempit. Gang itu selalu gelap, bahkan di siang hari, karena diapit oleh gedung-gedung tinggi. Aku biasanya menghindari gang ini, tapi hari itu aku sedang terburu-buru dan itu adalah jalan pintas. Saat aku masuk ke dalam gang, tiba-tiba suhu udara terasa sangat dingin, menusuk kulitku hingga ke tulang. Padahal hari itu cuaca cukup terik. Bulu kudukku langsung berdiri. Aku mempercepat langkah, lalu aku menciumnya. Bau busuk yang khas itu, bau tanah basah, daun membusuk, dan amis darah. Bau yang selalu muncul bersamanya. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Gang itu kosong, hanya ada tumpukan sampah di sudut-sudutnya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya bau sampah. Tapi bau itu terlalu spesifik, terlalu kuat untuk menjadi bau sampah biasa. Aku terus berjalan, mencoba tidak panik. Langkah kakiku semakin cepat, hampir berlari. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri bergemuruh di telingaku. Tiba-tiba, dari kegelapan di ujung gang, aku mendengar suara. Bukan suara orang, bukan suara binatang. Ini adalah suara desisan, diikuti oleh tawa cekikikan yang mengerikan. Tawa yang sama persis dengan yang kudengar di rumah Siti malam itu. Tawa yang mengiringi kehancuran jari-jariku. Tidak, aku menjerit, langsung berlari sekencang-kencangnya. Tidak peduli dengan rasa sakit di kakiku atau tatapan aneh orang-orang yang melihatku berlari keluar gang seperti orang gila. Aku terus berlari sampai napasku terengah-engah, sampai aku merasa aman di tengah keramaian. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sudut kamarku, memeluk lutut dengan lampu menyala terang. Aku tidak berani memejamkan mata. Setiap kali aku melakukannya, wajah bayi berduri itu akan muncul. Mata hitam pekatnya menatapku dengan tatapan lapar.
Aku merasa gila. Aku benar-benar gila. Beberapa hari kemudian, keanehan-keanehan itu semakin sering terjadi. Barang-barang di kamarku sering bergerak sendiri. Kunci pintu yang kugantung di paku tiba-tiba jatuh ke lantai dengan suara keras. Pakaian yang kujemur di dalam kamar tiba-tiba berserakan di lantai, seolah ada yang menariknya paksa. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin karena angin atau getaran, tapi kamarku di lantai 2 dan tidak ada jendela yang terbuka. Suatu pagi, aku bangun dan menemukan jejak kaki kotor di lantai kamarku. Jejak kaki yang besar, seperti jejak kaki orang dewasa, tapi telapak kakinya lebar dan jari-jarinya sangat panjang, seperti jari-jari monster. Jantungku berdebar kencang saat melihatnya. Aku yakin aku sudah mengunci pintu dan jendela sebelum tidur. Bagaimana bisa ada jejak kaki di kamarku? Jejak kaki itu mengarah dari pintu ke arah tempat tidurku dan berhenti tepat di samping tempat tidur, seolah ada yang berdiri di sana mengawasiku tidur semalaman. Aku langsung teringat kata-kata Bu Darmi, suaminya. Itu bukan suami aslinya, Nduk. Itu genderuwo. Dan bau itu, bau tanah basah, daun membusuk, dan amis darah. Semua tanda-tanda itu kini muncul di sekitarku. Di kota ini, mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku sadar, yang mengikutiku bukan hanya bayangan bayi berduri itu, tapi juga ayahnya, genderuwo itu sendiri. Ia datang untuk menuntut balas, atau mungkin untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai anaknya. Ketakutanku mencapai puncaknya. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari bantuan. Tapi, siapa yang akan percaya padaku? Aku tidak punya siapa-siapa di kota ini. Teman-temanku di kampus sudah lama tidak kukontak. Keluargaku di kampung halaman sudah meninggal semua. Aku sendirian. Aku teringat pada Bu Darmi. Mungkin dia tahu. Dia orang desa yang percaya pada hal-hal seperti ini. Mungkin dia punya kenalan, seorang dukun atau kiai yang bisa membantuku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus kembali ke desa Winduaji. Perjalanan kembali ke desa adalah perjalanan yang penuh ketakutan. Setiap bus yang kunaiki, setiap pandangan keluar jendela yang memperlihatkan pepohonan lebat selalu membuatku merasa terancam. Aku terus merasa ada yang mengawasiku dari balik semak-semak, dari balik setiap bayangan. Aku bahkan tidak berani tidur di bus. Takut jika aku memejamkan mata, aku akan terbangun di samping genderuwo itu. Setibanya di desa Winduaji, suasananya terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Desa itu tampak lebih sepi, lebih sunyi. Warga desa yang melihatku tampak kaget. Beberapa menatapku dengan tatapan iba, beberapa lainnya menatapku dengan tatapan takut. Seolah aku membawa kutukan. Aku langsung menuju rumah Bu Darmi. Saat aku mengetuk pintunya, Bu Darmi membuka pintu dengan wajah terkejut. "Enduk Laras, kamu kembali?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Iya, Bu Darmi. Aku butuh bantuanmu," kataku. Suaraku parau. Aku menunjukkan tanganku yang cacat. "Dia mengikutiku, Bu, genderuwo itu. Dan bayinya." Wajah Bu Darmi berubah pucat pasi. Ia segera menarikku masuk ke dalam rumahnya, mengunci pintu rapat-rapat. "ST, jangan bicara keras-keras, Enduk. Dia bisa mendengar." Aku duduk di tikar pandan. Tubuhku gemetar. Aku menceritakan semua yang kualami di kota. Dari bau aneh, suara tawa, jejak kaki di kamarku, sampai bayangan besar yang selalu mengikutiku. Bu Darmi mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk, matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. "Sudah kuduga, Enduk. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu sudah melihat wujud anaknya. Itu adalah aib bagi mereka," kata Bu Darmi dengan suara pelan. "Jadi, apa yang harus kulakukan, Bu?" Aku tidak tahan lagi. Aku merasa gila, ujarku. Air mata mulai mengalir. "Kita harus menemui Mbah Karyo, Enduk.
Dia satu-satunya yang mungkin bisa membantumu, kata Bu Darmi. Tapi Mbah Karyo tinggal di puncak bukit sana, di tengah hutan. Perjalanan ke sana tidak mudah dan sangat berbahaya saat malam hari. Aku tidak peduli, Bu. Aku akan pergi sekarang juga, kataku dengan tekad bulat. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Aku tidak bisa menundanya lagi. Bu Darmi menatapku prihatin. Baiklah, Henduk. Tapi kita harus menunggu sampai besok pagi. Malam ini terlalu berbahaya. Dia berkeliaran. Aku menghela napas pasrah. Aku tahu Bu Darmi benar. Aku tidak ingin mengambil risiko lebih besar lagi. Malam itu, aku tidur di rumah Bu Darmi. Aku tidak bisa tidur. Setiap suara di luar membuatku terlonjak. Angin yang berdesir, suara ranting patah, bahkan suara napas Bu Darmi yang teratur di sampingku pun terasa menakutkan. Aku terus menatap jendela, berharap tidak ada bayangan yang muncul di sana. Tepat tengah malam, aku mendengar suara langkah kaki berat. Duk, duk, duk. Suara itu datang dari luar, mengelilingi rumah Bu Darmi. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu itu bukan suara manusia. Itu adalah suara genderuwo Bu Darmi. Bu Darmi, dengar itu, bisikku, mengguncang tubuh Bu Darmi. Bu Darmi terbangun, matanya terbelalak. Ia juga mendengar suara itu. Wajahnya langsung pucat. Ia mengacungkan jari telunjuknya ke bibirnya, memberiku isyarat untuk diam. Langkah kaki itu semakin dekat dan kemudian berhenti tepat di depan pintu. Kami berdua menahan napas. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari balik pintu. Meskipun pintu itu terbuat dari kayu tebal, bau busuk yang khas itu kini sangat pekat, menusuk hidungku, membuatku mual. Kemudian terdengar suara bisikan, suara berat, serak, seperti suara batu yang bergesekan. Bisikan itu bukan dalam bahasa manusia yang kukenal, tapi aku bisa merasakan aura ancaman yang kuat dalam setiap suku katanya. Seperti sebuah peringatan, sebuah ancaman. Aku tidak mengerti apa yang dikatakannya, tapi aku tahu itu ditujukan padaku. Aku memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanyalah mimpi. Aku memeluk lututku, mencoba membuat diriku sekecil mungkin, seolah aku bisa menghilang dari keberadaan. Air mata mengalir di pipiku. Aku terlalu takut untuk bernapas. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Duh, duh, duh. Kali ini suaranya menjauh, semakin lama semakin samar, hingga akhirnya menghilang di telan kegelapan malam. Aku membuka mata perlahan. Bu Darmi masih memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar. Dia tahu kamu ada di sini, Enduk, bisik Bu Darmi. Kita harus bergegas besok pagi. Aku hanya bisa mengangguk, tidak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Malam itu terasa sangat panjang. Keesokan paginya, matahari terasa seperti anugerah. Cahayanya sedikit menghalau ketakutan yang semalam menghantuiku. Bu Darmi menyiapkan bekal seadanya, dan kami pun berangkat menuju Bukit Mbah Karyo. Perjalanan itu melewati hutan yang lebat. Udara terasa lembab dan dingin. Meskipun matahari bersinar terang, pohon-pohon jati yang menjulang tinggi tampak menakutkan. Seolah setiap bayangan di antara cabangnya menyembunyikan sesuatu. Sepanjang perjalanan, Bu Darmi terus membaca doa-doa dan mantra-mantra. Aku sendiri hanya bisa berjalan sambil memegang erat tas kecilku, berharap setiap langkah membawaku lebih dekat pada keselamatan. Aku terus menoleh ke belakang, ke samping, ke atas, ke bawah. Setiap gesekan daun, setiap suara burung, setiap hembusan angin terasa seperti pertanda bahaya. Aku merasa seolah hutan itu hidup dan setiap elemennya mengawasiku. Mbah Karyo itu orang sakti. Enduk, kata Bu Darmi, mencoba menenangkanku. Dia sudah banyak membantu warga desa dari gangguan makhluk halus, tapi dia tidak suka diganggu, dan dia hanya mau membantu orang yang benar-benar membutuhkan.
Aku benar-benar membutuhkan. Bu, ujarku. Suaraku bergetar. Aku rela melakukan apa saja. Kami berjalan terus mendaki bukit. Semakin dalam kami masuk ke hutan, semakin gelap suasananya. Pepohonan tumbuh sangat rapat, menutupi sinar matahari. Aku bisa merasakan tanah basah di bawah kakiku, dan bau dedaunan membusuk semakin kuat. Aku mencoba mengabaikannya, tapi pikiran tentang genderuwo itu terus menghantuiku. Aku bertanya-tanya, apakah ini bau tubuhnya? Apakah dia ada di sekitar sini? Tiba-tiba, Bu Darmi berhenti. Ia menunjuk ke arah semak-semak di depan kami. Lihat, Enduk, itu jejak kakinya. Aku melihat ke arah yang ditunjuk Bu Darmi. Di tanah yang lembab, terukir jelas jejak kaki yang besar dan aneh. Jejak kaki yang sama persis dengan yang kutemukan di kamarku. Jantungku mencelos. Dia sudah mendahului kami. Dia sudah ada di sini. Jangan takut, Enduk. Dia tidak akan berani masuk ke tempat Mbah Karyo, kata Bu Darmi. Meskipun suaranya sendiri terdengar sedikit gemetar, kami terus berjalan, mengikuti jejak kaki itu. Semakin lama, jejak kaki itu semakin jelas, seolah pemiliknya baru saja lewat beberapa saat yang lalu. Ketakutan itu kembali merayapiku, menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku merasa seolah genderuwo itu sedang mengolok-olokku, membiarkanku mengikuti jejaknya, seolah ia tahu aku tidak punya pilihan lain. Setelah berjalan cukup lama, kami akhirnya tiba di sebuah clearing kecil. Di tengah clearing itu berdiri sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu dan bambu, dikelilingi oleh tanaman-tanaman obat dan sesajen kecil. Ada patung-patung kayu berukir aneh yang diletakkan di setiap sudut, dan aroma kemenyan yang kuat memenuhi udara. Ini pasti tempat Mbah Karyo. Bu Darmi melangkah maju, tangannya gemetar, dan mengetuk pintu gubuk. Mbah Karyo, kami datang. Tidak ada jawaban. Bu Darmi mengetuk lagi. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka sendiri dengan suara derit yang panjang, menampakkan kegelapan di dalamnya. Aku dan Bu Darmi saling pandang. Mbah Karyo? Panggil Bu Darmi lagi. Sedikit ragu, dari dalam gubuk terdengar suara batuk kecil. Dan kemudian, sebuah suara serak yang berat. Masuklah, Darmi, dan bawalah gadis itu. Aku dan Bu Darmi masuk ke dalam gubuk yang remang-remang. Di dalamnya duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang terurai, janggutnya lebat, dan matanya tajam seperti elang. Ia duduk bersila di atas tikar. Di depannya ada sebuah baki berisi bunga-bunga dan dupa yang menyala. Mbah Karyo, duduklah Nduk Laras, kata Mbah Karyo, menunjuk ke arah tikar di depannya. Matanya menatapku dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwaku. Aku duduk dengan canggung. Bu Darmi duduk di sampingku. Jadi, kamu datang untuk meminta bantuan? Tanya Mbah Karyo. Suaranya berat dan berwibawa. Iya, Mbah. Aku diganggu oleh genderuwo dan anaknya, kataku. Suaraku tercekat. Aku menunjukkan tanganku yang cacat. Ini ulah anaknya. Mbah Karyo mengangguk pelan. Aku tahu, aku sudah merasakannya sejak kalian masuk ke hutan ini. Aura hitam yang kuat mengikutimu. Bagaimana cara menghentikannya, Mbah? Aku tidak tahan lagi, ujarku. Air mata mulai mengalir lagi. Mbah Karyo menatapku dalam-dalam. Ini tidak akan mudah, Enduk. Genderuwo itu sangat kuat. Dia marah karena anaknya lahir dalam wujud yang tidak sempurna, dan dia menyalahkanmu. Tapi aku hanya bidan, Mbah. Aku hanya ingin menolong Siti, ujarku, mencoba membela diri. Bidan atau bukan, kamu adalah orang yang melihat aibnya dan anaknya. Ia punya nafsu makan yang tidak wajar. Ia memakan daging ibunya sendiri. Itu adalah kejahatan paling keji di mata genderuwo, kata Mbah Karyo. Jadi, ia ingin menuntut balas. Darahku berdesir dingin. Nafsu makan yang tidak wajar. Ya, aku ingat.
bagaimana ia mengunyah jari-jariku. "Apa yang harus kulakukan, Mbah?" tanyaku. Suaraku bergetar. Mbah Karyo terdiam sejenak, memejamkan mata, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian, ia membuka matanya. "Ada dua cara, Nduk. Pertama, kita bisa mengusirnya, tapi itu hanya akan membuatnya pergi sementara. Kedua, kita harus memutus ikatannya denganmu. Dan itu membutuhkan ritual yang berbahaya." "Ritual apa, Mbah?" tanyaku penasaran. "Kita harus kembali ke tempat ia dilahirkan. Di sana, kita akan melakukan ritual pemutusan ikatan. Tapi ingat, Nduk, ini sangat berbahaya. Genderuwo itu akan datang. Ia tidak akan membiarkan kita memutus ikatannya," kata Mbah Karyo. Tatapan matanya serius. Jantungku berdebar kencang. Kembali ke rumah Siti, ke tempat mengerikan itu, pikiranku langsung kembali pada pemandangan darah, organ yang berceceran, dan tawa cekikikan bayi berduri itu. Aku akan melakukannya, Mbah. Aku akan melakukan apa saja untuk menghentikan ini, kataku. Meskipun tubuhku gemetar hebat, Bu Darmi di sampingku memegang tanganku yang tersisa, memberikan dukungan. "Baiklah kalau begitu, kita akan melakukannya malam ini," kata Mbah Karyo. "Tapi sebelumnya, kamu harus menyiapkan mentalmu, Enduk. Ini akan menjadi malam yang paling menakutkan dalam hidupmu." Mbah Karyo kemudian mulai menyiapkan perlengkapan ritualnya. Ia mengeluarkan beberapa kain hitam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan beberapa benda aneh lainnya dari dalam sebuah kotak kayu tua. Aku hanya bisa memperhatikan dalam diam, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam diriku. Malam ini, aku akan kembali menghadapi teror itu. Saat senja mulai tiba, Mbah Karyo mengajak kami untuk bersiap. Hutan di luar gubuk sudah mulai gelap, diselimuti bayangan-bayangan yang menakutkan. Suara-suara binatang malam mulai terdengar, menambah suasana mencekam. "Ingat, Enduk Laras, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti membaca doa yang akan Mbah berikan ini," kata Mbah Karyo, menyerahkan selembar kertas bertuliskan aksara Arab kepadaku. "Jangan takut, dan jangan tunjukkan kelemahanmu di depan mereka." Aku mengangguk, mencoba menguatkan diri. Tanganku gemetar saat menerima kertas itu. Kami bertiga, Mbah Karyo, Bu Darmi, dan aku, berjalan menuruni bukit. Mbah Karyo berjalan di depan, memimpin jalan. Ia terus membacakan doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat dan berwibawa, seolah menciptakan perisai tak kasat mata di sekitar kami. Aku berjalan di tengah, Bu Darmi di belakangku. Bau busuk itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Bau tanah basah, dedaunan membusuk, dan amis darah. Aku tahu dia ada di sekitar sini. Aku bisa merasakannya. Di tengah perjalanan, Mbah Karyo tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat tangannya, mengisyaratkan kami untuk diam. "Dia sudah menunggu," bisik Mbah Karyo. Aku menatap ke depan. Di antara pepohonan yang gelap, aku melihat siluet hitam besar, sangat besar, jauh lebih besar dari manusia dewasa. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. Itu dia, genderuwo. Jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti mau meledak. Kakiku terasa lemas. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Genderuwo itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, mengawasi kami dengan mata merah menyala, seolah sedang mengevaluasi mangsanya. Bau busuknya menyengat hidungku, membuatku mual. "Jangan takut, Enduk. Teruslah membaca doa," bisik Bu Darmi, menggenggam tanganku erat. Aku mencoba membaca doa yang diberikan Mbah Karyo, tapi tenggorokanku kering, suaraku serak. Kata-kata itu sulit keluar. Mbah Karyo melangkah maju. "Kau tidak akan bisa menghalangi kami, genderuwo," teriak Mbah Karyo. Suaranya lantang dan berwibawa. Genderuwo itu mengeluarkan suara geraman rendah, seperti suara gemuruh dari dalam tanah.
pohon-pohon di sekitarnya bergetar, dan beberapa daun kering jatuh ke tanah. Hawa di sekitarnya terasa semakin dingin. Tiba-tiba, dari balik bayangan di belakang genderuwo itu, muncul sesosok kecil, berduri tajam, dengan mata hitam pekat yang menatapku dengan tatapan lapar. Bayi genderuwo. Ia melompat ke pundak ayahnya, mendesis padaku seolah sedang mengejek. Tawa cekikikan itu kembali terdengar, menusuk telingaku. Aku gemetar hebat. Rasanya seperti semua kenangan buruk itu kembali berputar. Darah, robekan daging, dan rasa sakit yang menusuk. Dia menginginkanmu, Enduk, bisik Mbah Karyo. Dia ingin menyelesaikan pekerjaannya. Jangan biarkan dia, Mbah, teriakku. Suaraku nyaris putus asa. Mbah Karyo mengangguk. Ia mengacungkan tongkat kayu yang dibawanya dan mulai merapalkan mantra-mantra. Dari tongkat itu keluar cahaya biru redup yang menyinari genderuwo dan anaknya. Genderuwo itu meraung kesakitan. Suaranya sangat keras, membuat tanah bergetar. Bayi berduri di pundaknya mendesis, mencoba melompat ke arah kami, tapi seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Kami terus berjalan, perlahan melewati genderuwo dan anaknya yang kini terhalang oleh mantra Mbah Karyo. Aku terus membaca doa, meskipun suaraku masih gemetar. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Akhirnya, kami tiba di rumah Siti. Gubuk bambu yang kini sudah terlihat lebih kumuh, lebih menyeramkan. Pintu gubuk itu sudah rusak, dan di dalamnya gelap gulita. Bau busuk itu semakin pekat. Kita sudah sampai, kata Mbah Karyo. Sekarang kita mulai ritualnya. Mbah Karyo masuk ke dalam gubuk, diikuti oleh Bu Darmi dan aku. Di dalam, aku bisa melihat dengan jelas bekas darah kering di tikar pandan, bekas darah Siti. Perutku mual. Mbah Karyo meletakkan kain hitam di tengah ruangan, menaburkan bunga-bunga di sekelilingnya, dan menyalakan dupa. Aroma kemenyan yang kuat kini memenuhi ruangan, bercampur dengan bau busuk yang tidak bisa kuhilangkan. Duduklah di tengah lingkaran ini, Induk Laras, kata Mbah Karyo. Aku duduk di tengah lingkaran bunga. Tubuhku gemetar hebat. Mbah Karyo duduk di depanku, Bu Darmi di sampingnya. Mereka berdua mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suara mereka berirama, menciptakan suasana yang semakin mistis. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba berkedip-kedip, hampir mati. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak-gerak aneh, seolah ada yang menari di sana. Aku bisa mendengar suara-suara bisikan dari segala arah, bisikan yang tidak jelas tapi terasa mengancam. Kemudian terdengar suara gedoran keras di pintu. Duk, duk, duk. Pintu bambu itu bergetar hebat, seolah ada yang mencoba mendobraknya dari luar. Dia datang, bisik Bu Darmi, wajahnya pucat pasi. Mbah Karyo terus membaca mantranya, suaranya semakin keras dan berwibawa. Pintu itu akhirnya jebol, terlempar ke dalam, menampakkan sesosok bayangan hitam besar yang memenuhi ambang pintu. Genderuwo, matanya merah menyala, menatapku dengan penuh amarah. Ia meraung, suaranya menggelegar, membuat seluruh gubuk bergetar. Dari punggungnya melompatlah bayi berduri itu, mendarat di lantai dengan suara gedebuk. Ia mendesis. Tawa cekikikan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Aku memejamkan mata, memeluk lututku erat-erat. Aku bisa merasakan energi jahat yang terpancar dari mereka. Energi yang siap merobek-robek tubuhku. Jangan biarkan dia menyentuh Enduk Laras, teriak Mbah Karyo. Suaranya semakin keras, seolah sedang bertarung dengan genderuwo itu. Aku membuka mataku sedikit. Mbah Karyo dan genderuwo itu seolah sedang bertarung dalam dimensi yang berbeda. Mbah Karyo memegang tongkatnya, mengacungkan ke arah genderuwo, dan genderuwo itu terlihat kesakitan setiap kali Mbah Karyo merapalkan mantra. Tapi bayi berduri itu, ia mulai merangkak ke arahku.
Srit, suara gesekan duri-durinya di lantai. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku terus membaca doa, tapi kata-kata itu terasa hambar di bibirku. Bayi itu semakin dekat. Matanya yang hitam pekat menatapku, dan mulutnya yang kecil tampak tersenyum mengerikan. Aku bisa melihat duri-duri tajamnya mengilat di bawah cahaya remang-remang. Aku bisa merasakan hawa dingin yang terpancar darinya. "Mbah, dia datang!" teriakku. Akhirnya suaraku keluar meskipun serak. Mbah Karyo seolah tidak mendengarku. Ia terlalu fokus bertarung dengan genderuwo itu. Budarmi di sampingku juga terdiam. Matanya terpejam, terus membaca doa. Bayi berduri itu kini sudah berada di tepi lingkaran bunga. Ia tidak bisa masuk. Seperti ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Ia mendesis marah, mencoba menerobos, tapi tidak bisa. Tiba-tiba ia melompat, bukan ke arahku, tapi ke arah Budarmi. "Budarmi, awas!" teriakku. Budarmi tersentak, membuka matanya. Ia terkejut melihat bayi berduri itu sudah berada tepat di depannya. Di luar lingkaran, bayi itu mencoba mencakar Budarmi. Tapi lagi-lagi, seolah ada penghalang yang tak terlihat. Bayi itu mendesis marah. Ia tidak bisa menyentuh kami. Genderuwo itu meraung lagi, seolah ikut merasakan frustrasi anaknya. Mbah Karyo terlihat kelelahan. Keringat membanjiri wajahnya, tapi ia terus merapalkan mantra. "Kita harus cepat, Nduk Laras. Pegang bunga ini," kata Mbah Karyo, melemparkan setangkai bunga melati kepadaku. "Taburkan di atas kepalamu." Aku meraih bunga itu dengan tangan gemetar dan segera menaburkannya di atas kepalaku. Aroma melati yang harum tiba-tiba memenuhi hidungku, bercampur dengan bau busuk yang pekat. Ketika bunga itu menyentuh kepalaku, aku merasakan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang menarik keluar dari dalam diriku. Sebuah benang hitam yang panjang, tipis, dan dingin. Rasanya seperti ada bagian dari jiwaku yang ditarik paksa. Aku menjerit kesakitan. Bukan sakit fisik, tapi sakit yang terasa di dalam jiwaku. "Terus, Nduk, jangan berhenti!" teriak Mbah Karyo. Aku melihat ke arah genderuwo dan anaknya. Mereka berdua meraung marah, mencoba menerobos lingkaran. Bayi berduri itu kini tampak lebih agresif. Ia mencoba melompat-lompat, menabrak dinding tak kasat mata di sekeliling kami. Benang hitam itu terus ditarik keluar dari dalam diriku. Semakin panjang, semakin tipis. Aku merasa semakin lemas, seolah seluruh energiku terkuras. "Ini ikatannya, Nduk. Ikatannya dengan genderuwo itu," kata Mbah Karyo. Aku menatap benang hitam itu yang kini melayang di udara, terhubung antara diriku dan makhluk-makhluk itu. Di ujung benang itu, aku bisa melihat bayangan hitam kecil, seperti bayangan bayi berduri itu sendiri. Mbah Karyo mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Cahaya biru redup kembali terpancar dari tongkatnya. Kali ini lebih terang, lebih kuat. Ia mengayunkan tongkatnya ke arah benang hitam itu. "Putus!" teriak Mbah Karyo dengan suara lantang. Jelek, suara seperti silet yang mengiris udara. Benang hitam itu terputus. Bersamaan dengan itu, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Seolah beban berat yang selama ini menimpaku tiba-tiba terangkat. Aku terengah-engah, tubuhku lemas. Genderuwo dan anaknya meraung kesakitan, bukan raungan biasa. Ini adalah raungan putus asa, raungan kehilangan. Tubuh mereka bergetar hebat, dan mata merah menyala genderuwo itu kini terlihat lebih redup. Bayi berduri itu terjatuh ke lantai, mendesis-desis, mencoba bangkit, tapi seolah tidak punya tenaga. Mbah Karyo terus merapalkan mantranya. Suaranya kini terdengar seperti guntur yang menggema di dalam gubuk. Lingkaran bunga di sekeliling kami tiba-tiba mengeluarkan asap putih tipis, dan aroma melati semakin kuat, seolah membersihkan udara dari bau busuk genderuwo. Genderuwo itu mundur perlahan. Matanya yang redup masih menatapku dengan tatapan dendam. Lalu ia mengangkat anaknya yang lemas.
Dan dengan suara geraman terakhir, ia menghilang. Lenyap begitu saja ditelan kegelapan malam. Hanya menyisakan bau busuk yang perlahan memudar. Aku terbaring lemas di tengah lingkaran bunga. Bu Darmi segera memelukku. "Sudah, Nduk, sudah selesai," bisik Bu Darmi. Air mata mengalir di pipinya. Mereka sudah pergi. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Kelegaan, ketakutan. Aku hanya bisa menangis. Menangis terisak-isak di pelukan Bu Darmi. Air mata itu adalah campuran dari rasa sakit, ketakutan, dan akhirnya kelegaan yang tak terhingga. Mbah Karyo menghampiriku, menepuk pundakku. "Sekarang kamu aman, Duk. Ikatannya sudah putus." Apa mereka tidak akan kembali, Mbah?" tanyaku. Suaraku masih bergetar. Mbah Karyo menghela napas. "Mereka tidak akan bisa mengganggumu secara langsung lagi. Tapi ingat, Nduk, apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu alami, itu tidak akan pernah hilang. Mereka akan selalu ada di sana, di balik bayangan, di balik ingatanmu." Dan memang benar, setelah ritual itu, aku tidak pernah lagi merasakan kehadiran genderuwo atau anaknya secara langsung. Bau busuk itu tidak lagi menghantuiku. Jejak kaki aneh tidak lagi muncul di kamarku. Tapi trauma itu tetap ada. Aku masih sering terbangun dengan keringat dingin setelah mimpi buruk yang sama. Jari-jariku yang cacat akan selalu menjadi pengingat nyata dari kejadian mengerikan itu. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat pada mata hitam pekat bayi berduri itu, pada tawa cekikikan yang mengiris, pada rasa sakit saat dagingku dirobek. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Desa Winduaji dan semua kengerian di dalamnya akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari diriku. Mbah Karyo benar. Mereka memang tidak bisa menggangguku secara langsung lagi. Tapi mereka telah meninggalkan bekas luka yang abadi. Bukan hanya di tubuhku, tapi juga di jiwaku. Bekas luka yang akan terus mengingatkanku bahwa ada dunia lain di luar sana, dunia yang gelap dan mengerikan, yang bisa muncul kapan saja dan merenggut segalanya dari kita. Dan aku, Laras, adalah saksi bisu dari teror itu. Seorang bidan yang seharusnya membantu kelahiran, malah menyaksikan kelahiran sebuah monster dan menjadi korbannya.